Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai belajar, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, bagaimana kabar anak-anak kelas 6 yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, pasti kalian baik-baik saja kan? Ingat pesan Ustadz, tetap jaga sholat dan kesehatanmu. Oke, masih semangat belajar daring? Nah, kali ini kita akan belajar menentukan kesimpulan dalam suatu teks. Dalam buku tema kelas 6 ada poin materi menentukan kesimpulan dalam suatu teks laporan. Nah, itu kalian dituntut untuk bisa menentukan kesimpulan. Coba Ustadz mau tanya dulu. Ayo, siapa yang tahu apa itu kesimpulan? Ayo coba, siapa yang tahu? Oke. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesimpulan adalah satu, ada dua pengertian. Yang pertama adalah ikhtisar dari uraian pidato dan sebagainya, entah itu bacaan, entah itu laporan, pengamatan dan sebagainya. Bisa diartikan kesudahan dari suatu pendapat atau pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya. Nah, untuk pengertian yang kedua adalah kesimpulan adalah keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Sekali lagi, kesimpulan itu adalah ikhtisar dari uraian pidato, bacaan ataupun laporan-laporan pengamatan. Teks bacaan umumnya dituliskan dalam bentuk susunan kalimat yang panjang. Kalau kalian melihat di buku-buku kalian ataupun di bacaan-bacaan koran, majalah, itu pada umumnya bacaan itu dituliskan panjang sekali. Ayo, siapa yang suka membaca novel? Nah, di situ bacaannya dituliskan panjang sekali. Nah, kita harus dituntut bagaimana cara menyimpulkan dari sebuah teks bacaan. Mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, simpulan teks laporan. Di pelajaran kemarin, selain ada ide pokok, dalam teks laporan juga terdapat simpulan. Simpulan tadi apa yuk? Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks atau bacaan. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat simpulan? Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Nah, langkah-langkah di sini anak-anak harus menghafalkan. Ada 3 langkah di sini, yaitu kita ulangi lagi, bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Kuncinya adalah
kita harus membaca teks secara keseluruhan, dipahami ya, bacaannya itu dipahami isinya. Jadi kita harus, kalau kita membaca itu kita harus tahu isinya. Setelah itu informasi apa yang ada di dalam teks yang kalian baca tadi, kamu bisa temukan kata-kata kunci yang penting di situ. Setelah itu kita hubungkan semua informasi yang kamu peroleh tadi menjadi satu pernyataan akhir. Nah, sekarang kamu baca teks berikut ini. Coba kita baca pelan-pelan. Banyak petani di Indonesia yang memilih untuk menanam jagung dibandingkan dengan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung cukup mudah dan masa tanam jagung juga relatif cepat. Tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Tidak heran jika banyak petani memilih untuk menanam jagung saat pergantian musim tanam padi. Nah, di sini di bacaan yang telah kamu baca tadi, apa yang menjadi kata kunci di situ? Ayo, siapa yang tahu kata kunci dalam bacaan tadi? Iya, betul sekali, tanaman jagung ya. Di musim kemarau seperti sekarang ini pasti banyak petani yang beralih menanam jagung karena curah hujan sangat relatif tidak ada, di air tidak ada, maka beralih memilih tanaman yang bisa bertahan di musim kemarau. Salah satunya adalah tanaman jagung yang kamu baca tadi. Kata kuncinya adalah tanaman jagung. Nah, di sini ada, kita lihat di sini ada menanam jagung sebagai alternatif tanaman padi. Kemudian masa tanam jagung itu lebih cepat, terus bisa dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Bisa dibayangkan, dalam setahun bisa panen 3 sampai 4 kali. Kemudian kalimat penting yang lain di akhir adalah banyak petani memilih tanaman jagung saat pergantian musim padi. Nah, setelah membaca seperti itu, kita sudah mengetahui bahwa tanaman jagung sebagai kata kunci. Nah, dari kata kunci ini kita hubungkan, maka akan menjadi simpulannya dari yang kalian baca adalah tanaman jagung dijadikan sebagai alternatif tanaman padi. Karena apa? Waktu yang diperlukan lebih cepat dan cara menanamnya pun cukup mudah. Nah, tanaman jagung tadi kata kunci ada di sini. Dijadikan sebagai alternatif tanaman padi karena waktu yang diperlukan lebih cepat dan cara menanamnya pun cukup mudah. Jadi kesimpulannya adalah ini. Bagaimana? Mudah kan? Oke, demikian tadi belajar singkatnya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.